Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya dalam perjalanan ke luar kota ya. Ada undangan dari Ramadan Pohan yang mau rapat atau sidang terbuka promosi doktor, dan menarik, promosi doktornya mengenai transformasi disertasi mengenai hal tersebut, dan insya Allah juga akan datang ya. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas, nanti kita akan bahas lah ya, sambil goyang-goyang karena saya di tol MBZ. Saya angkat satu berita yang menarik, yaitu EF Saifullah sebut ada indikasi kecurangan untuk loloskan PSI ke Senayan. Apalagi ini maksudnya ya, kita dikagetkan dengan Pilpres yang masih menjadi tanda tanya, terutama algoritma dari quick count dan kemudian dari Sirekap. Ini tiba-tiba ada PSI yang tadinya diperkirakan tidak lolos, tiba-tiba melonjak angkanya menjadi 6%. Oke. Dan rakyat Indonesia masih diam saja. Jakarta, pakar politik sekaligus pendiri Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatta, menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu legislatif 2024. Ya, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia sehingga memenuhi ambang batas parlemen atau threshold sebesar 4%. Dikatakannya jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akan memiliki wakil di DPR. Namun berdasarkan hasil hitung cepat, proses antara 2,5, kami dapatkan data dari KPU untuk Pilpres maupun Pileg untuk DPR RI. Hasil per TPS untuk Pilpres lengkap kami dapatkan dari lebih dari 800.000 TPS. Tidak ada yang kurang, tetapi berbeda dengan hasil Pileg. Data yang diterima ada satu lubang yang sangat serius membuat hasil itu tidak lengkap per TPS, ujar EF dilansir dari kanal YouTube ya. Keep Talking. Lubang itu adalah tidak adanya angka perolehan pencoblos tanda gambar atau parpol saja. Seperti diketahui ada 3 cara mencoblos untuk Pileg, yakni mencoblos partainya saja, mencoblos calonnya saja, dan mencoblos caleg dan partai. Melanjutkan, ketika pemilih mencoblos caleg dan partai, maka setiap caleg akan memiliki data suara per TPS. Jika suara ini dipindahkan atau dicuri, maka caleg akan berteriak karena mereka menjaga suaranya. Menurut EF, bagi partai yang memiliki saksi dan tim pengaman yang kuat, tentu saja akan ada protes. Tapi bagi partai yang pengamanan suara lemah, maka tidak ada yang teriak ketika suara partai tertentu dipindah ke partai lain. Ini potensi kecurangan atau kejahatan pemilu yang selama ini mungkin tidak pernah dibicarakan atau diungkap ke permukaan secara detail. Lanjutnya, pemilu, Komisi Pemilihan Umum garis miring KPU atau siapapun, menyebut bahwa data yang berlubang pada Pileg 2019, pemilih partai atau pencoblos tanda gambar tidak ada datanya, maka bisa ada dugaan ini salah satu cara untuk pencurian suara. Dikaitkan dengan lolos atau tidaknya PSI ke DPR RI, mengingatkan bahwa berdasarkan hasil hitung cepat Pileg 2024, PSI kemungkinan tidak lolos ambang batas parlemen. Tapi kalau tiba-tiba kemudian memperoleh 5% atau 6%, maka patut kita curigai apa yang terjadi. Ini adalah salah satu modus operandi. Saya tidak menuduh penguasa dengan aparaturnya sedang membantu PSI. Sebagai warga negara, saya berhak membunyikan alarm sehingga semua orang mendengar ungkapnya. Menambahkan, tanda-tanda dugaan penyelewengan kekuasaan dalam pemilu 2024 sudah terlihat sejak jauh hari, seperti dana bansos yang membengkak menjadi 560,36 triliun sejak 2023 hingga penyelenggaraan pemilu. Padahal pada pemilu 2019, Pilpres periode kedua Jokowi,
jumlah bansos yang dikucurkan 194,76 triliun. Sedangkan pada pemilu 2014, jumlah bansos yang digulirkan 78,3 triliun pungkasnya. Ya, saudara sekalian, ya, ini alarm yang menurut saya sah-sah saja ya sebagai warga negara yang paham betul ya mengenai perkembangan dinamika kepemiluan. Saifullah memberikan alarm seperti itu agar jangan sampai ada upaya yang masif atau terstruktur masif dan sistematis atau terstruktur sistematis dan masif untuk meloloskan partai tertentu, dan dalam konteks ini adalah partai putra Presiden Jokowi yang dipimpin oleh putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep PSI, di mana bajunya seragam, gambarnya mana-mana, ya, terlihat banyak sekali resourcesnya entah dari mana, dan sampai sejauh ini pileg memang agak berbeda dengan presidential election, karena kalau pileg diperkirakan PDIP masih unggul bahkan dengan 20-an%, tapi paradoksnya adalah suara Ganjar tidak mencapai 20%. What happens ya? Apakah pemilih PDIP kemudian tidak memilih Ganjar, ataukah selain itu tidak ada pemilih di luar PDIP yang memilih Ganjar? Kan rasanya aneh ya. Ipo Deddy Kurniasha misalnya sudah mengingatkan bahwa suara Ganjar akan ditekan habis-habisan untuk mengangkat suara paslon yang lainnya, dan itu sepertinya terjadi. Maka kemudian hari-hari belakangan ini banyak protes, terutama protes terhadap Sirekap, di mana Sirekap agak bodoh juga. Dia bisa merekap suara-suara yang jauh melebihi angka 300, yaitu angka maksimal per TPS. Oke lah, kalau ada DPT tambahan, ada orang yang memilih dengan KTP paspor pada pukul 12 sampai pukul 13, maka yang harus kita ketahui, belum tentu juga 100% memilih di daerah tersebut, sehingga angka psikologis 300 itu masuk akal. Ya kurang lebih lah, tapi kalau misalnya sudah sampai 500, sampai 700 ya tidak masuk akal. Maka yang terjadi adalah Pilpres penuh masalah, banyak yang mencurigai ada settingan, bahkan teknologi atau IT-nya sudah di-set terlebih dahulu, dan lucunya lagi IT-nya, servernya berada di luar negeri, di China, di Perancis, dan di Singapura, dimiliki oleh perusahaan swasta China namanya Alibaba yang terhubung atau yang merupakan perusahaan milik konglomerat China yang paling sukses, Jack Ma saat ini. Jadi sobat era sekalian, kita harus aware ya menghadapi hal seperti ini. Jangan sampai kemudian kita memiliki pengalaman buruk seperti pemilu Orde Baru. Yang membedakan adalah kalau pemilu Orde Baru, curangnya itu jauh lebih terang-terangan dan orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan lupa, pada waktu itu yang dipilih ya hanya pemilihan legislatif saja, dan itu pun proporsional tertutup gambar. Jadi kalau untuk katakanlah mencurangi jauh lebih gampang karena cuma ada 3 variabel. Sekarang memang bisa mencurangi jauh gampang juga, tetapi jangan lupa akan sulit direkapitulasinya. Bagaimana mendistribusikan agar suara itu tampak baik. Nah, sebenarnya ya padanannya adalah pemilihan presiden dengan 3 calon juga. Jadi intinya adalah suara itu harus di-setel sebaik mungkin, tidak melebihi DPT. Tapi jangan lupa, kalau Agus Maksum bilang ada tabungan DPT 54 juta. DPT siluman dia mengatakan. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada penambahan-penambahan yang diambilkan dari sini saja. Oke, kembali kepada ayat Saifullah Fatah tadi ya.
sekali lagi saudara sekalian, ini alarm warga negara. Ya, kita ingatkan agar keep on eye dan KPU serta Bawaslu tidak menjadi bagian dari permainan rezim. Ya, KPU tidak dicatat sebagai KPU paling buruk menyelenggarakan pemilu, di mana pemilunya penuh dengan kecurangan dan kekurangan. Dan kecurangan itu ternyata sangat masif, ya, sangat sistematis dan sangat terstruktur. Kalau misalnya sebagai contoh IT itu dikuasai pihak ketiga, ada invisible hand, ada intrudernya, dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh KPU, ya ini soal yang harus kita catat, ya, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak sepenuhnya 100% bisa menguasai IT. Dan lucunya IT yang mereka pakai juga itu tidak ada sertifikasinya bagi tenaga-tenaga yang menggunakannya. Sertifikasi IT-nya sendiri cuma dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, hanya untuk IT-nya. Tapi petugasnya juga tidak ada sertifikasinya. Jadi pemilunya besar, menghabiskan uang puluhan atau sampai ratusan triliun, tetapi yang terjadi adalah petugas-petugasnya amatir, belum bersertifikasi, belum berpengalaman. Itu soalnya. Jadi dalam konteks ini, ya bisa dikatakan mudah sekali terjadi kecurangan, sehingga orang seperti perlu melakukan warning. Warning pertama, sebenarnya kita masih tunggu bagaimana pemilihan presiden, angka persisnya, tapi jangan lupa angka itu juga didapat dari proses yang terang, dari proses yang tidak berpihak kepada calon yang tidak di-endorse oleh kekuasaan. Suara yang didapatkan dari masifikasi bansos yang diklaim sebagai kebaikan atau charity dari pemerintahan Presiden Jokowi, dari cawe-cawe aparat, dari cawe-cawe ASN, dari penggunaan fasilitas negara, dan it could be possible financial resources. Oke, maka lengkaplah pemilu kita. Ditambah kemudian aktor-aktor oportunisnya yang bergabung, berhimpun kolam yang sama. Ada yang mengaku idealis, ada yang mengaku punya pengalaman politik panjang, tapi toh ternyata tetap kalah dengan kepentingan pragmatisnya. Oke, sobat semuanya, coba kita lihat, ya, kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Kita lihat, ya, komentarnya bagaimana. Coba kita lihat komentar Sobat RH, ya. Oke. Tuh, kita lihat hore, senang banget gue lihat 01. Oke. Pemilu paling buruk di dunia 2024 Indonesia. Sehat terus Pak Refli. Kemudian tolak hasil pemilu. Ya, kita jangan tolak hasil pemilu, karena hasil pemilu itu kan tidak semuanya curang. Yang kita tolak itu adalah kecurangan pemilu, dan bagi yang curang ya wajib hukumnya untuk didiskualifikasi, itu, ya. Jadi yang baik ya dipertahankan, tapi kalau memang harus terjadi pemungutan suara ulang, maka harus diikuti dari mereka yang tidak bermasalah, ya. Kemudian sekali curang semakin akan membabi buta curangnya, perhatikan saja. Kemudian ini pemilihan terdungu, terima kasih RG. Kemudian kalau semua perangkat sudah disusupi dari KPU, Bawaslu, dan MK, lalu gimana gugatan 01 bisa gol? Ya, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan kemudian kita langsung pesimistis, ya. Kemudian percuma kalau tidak geruduk istana. Kemudian ya kita harus lihat, ya, tentu ada perjuangan formil, perjuangan yang sifatnya prosedural, konstitusional,
Tapi ada yang namanya perjuangan di luar itu people power. I don't know exactly. Kemudian, Bang, coba pemilu e-voting juga supaya bisa nggak bisa curang. E-voting pun kalau punya niat curang ya bisa juga dicurangi ya. Ini kan sebenarnya count voting ya. Real count hasil tim Amin bagaimana? Saya belum bisa ngikutin terakhirnya karena sepertinya tidak terlalu cepat prosesnya ya, walaupun angkanya berkisar antara 51, 52, 53 tetapi tidak 56, 57, 58. Kemudian apalagi ya? Nah ini pemilu di Indonesia mau daftar nyapres susahnya setengah mati. Pas udah masuk kompetisi bebas bikin kecurangan tanpa kena saksi. Ya itulah ya. Jadi masuknya susah, tapi kalau sudah masuk gila-gilaan. Ya. Ini rejim yang paling hancur sepanjang sejarah, semua lini dirusak. Menang hasil curang sama dengan menipu rakyat. Tolak praktek curang pemilu, diskualifikasi calon curang, ya itu mestinya ya. Bang, saya menghitung satu persatu kecamatan, ya jangan kecamatan karena kecamatan bisa berubah sudah. Kalau menghitung ya mulai dari TPS. Tapi jangan lupa hasil TPS itu sendiri ada dua kemungkinan. Pertama memang hasil dari money politics, juga ya sosialisasi bansos dan lain sebagainya, ya. Dan juga bisa juga terjadi salah input ya. Banyak indikasi pembodohan orang-orang di desa terkait bansos dan aturan mencoblos. Pergerakan lembaga-lembaga negara seolah menjadi ilegal saat ini karena sebagian besar rakyat sudah cendekiawan, juga cendikiawan serta akademisi sudah tidak percaya. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Oke. Dari hari pembalasan engkau bisa wa mata air kebaikan. Kemudian apa lagi ya? Semoga rezim zalim dan curang mendapat kemudian besok lagi kalau ada pilu nggak usah milih buang-buang energi, bukan cari pemimpin yang terbaik tapi malah cari pemimpin yang terburuk. Ya saudara sekalian, itu ya sekali lagi ya ini tantangan bagi kita semua untuk kembali mengawasi proses penghitungan suara termasuk Partai Solidaritas Indonesia. Kita tidak menginginkan aktor curang itu bisa membuat apa ya istilahnya bisa melakukan hal tersebut berkali-kali dan kita kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Kita ingin bahwa ada pencegahan dan ya jangan sampai kemudian presidennya sudah curang, partainya juga curang ya. Tapi ke depan saya terus terang ya, kalau ke depan memang harus banyak perbaikan di sektor pemilu ini. Pemilu ini terlalu becek, terlalu banyak masalahnya. Ya, sistemnya terlalu rumit. Jadi menurut saya ya kita sederhanakan lah, misalnya distrik magnitude-nya tidak boleh terlalu gede seperti ini sehingga susah pengawasannya, atau sekalian saja proporsional tertutup atau mixed member proporsional gabungan. Nah itu semua bisa didiskusikan. Yang jelas ada yang namanya political will, kemauan politik untuk memperbaiki ini semua. Bukan malah orang yang pernah dicurangi, misalnya merasa dicurangi, merasa disakiti, tiba-tiba masuk menjadi
yang kemudian juga melakukan praktik yang sama yang sebelumnya menimpa dirinya. Nah, ini kan tidak elok. Ya, 2014, 2019 merasa dicurangi, tapi sekarang justru masyarakat, akademisi, banyak rakyat lah menganggap bahwa justru aktor kecurangannya yang dulu dicurangi. Oke, saudara sekalian, kita masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan baik, karena ujian promosinya pukul 13.00. Itu saja, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.